Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, pada minggu ini saya ingin menjelaskan apa itu CSS pada pemrograman HTML. Nah, CSS merupakan sekumpulan aturan yang menyatakan bagaimana style diaplikasikan ke tag HTML. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah di sini style. Kata kuncinya adalah style. Style yang berarti CSS itu sendiri nantinya akan menangani yang masalah yang berkaitan dengan style di file-file HTML. Nah, CSS itu sendiri dibedakan menjadi tiga. CSS itu sendiri dibedakan menjadi tiga: embed, inline, dan link. Nah, dari ketiga ini yang akan saya jelaskan pada minggu ini. Sehingga apa, kalian sudah paham ini, nanti baru minggu depan akan saya jelaskan uh, CSS atau style yang berkaitan dengan layout nantinya. Nah, saya jelaskan inline. Inline sebenarnya sudah sering kita pakai, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau misalkan saya tuliskan di Notepad++ seperti ini, inline style di sini saya menggunakan paragraf sehingga saya menggunakan tag P. Tag P style color red. Di paragraf yang kedua tag P style color red. Nah, misalkan ini saya mau membuat tampilan web itu tampilannya seperti ini. Nah, sehingga yang perlu saya lakukan ketika saya menggunakan inline style di sini adalah di masing-masing tag P saya perlu membubuhkan ini. Style color red, font style italic. Ini yang perlu saya bubuhkan di masing-masing paragraf. Nah, itu kalau menggunakan inline style. Yang kedua, kalau misalkan saya menggunakan embed. Nah, ketika saya menggunakan embed, ketika saya ketikkan di sini, saya hanya menambahkan satu bagian saja. Di sini sudah saya jelaskan, pada pendekatan ini keseluruhan aturan style didefinisikan dalam satu blok baru. Nah, blok barunya itu yang mana? Blok barunya itu yang ini. Nah, di Notepad++ ini. Ini blok barunya. Yang ini menangani style yang berkaitan dengan P. Semua yang bertag P akan berubah stylenya menjadi ini. Itu. Nah, di sini langsung tanpa harus ditulis font style red, font stylenya apa, font colornya red misalkan, kemudian italic dan sebagainya, nggak perlu di sini. Cukup di style tipe text strip CSS. Di sini saya tuliskan langsung elemen tag HTML-nya, misalkan P, buka kurung kurawal, colornya red, font stylenya italic. Otomatis semua yang bertag P akan berubah menjadi warna merah dan bercetak miring. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Nah, apa yang terjadi ketika misalkan saya menggunakan yang inline style, kemudian ada satu paragraf di sini yang lupa tidak saya kopikan, dia akan otomatis berwarna hitam sendiri. Contohnya ini. Nah, karena apa? Karena defaultnya tag P adalah berwarna hitam untuk fontnya. Kemudian fontnya itu sendiri tidak italic atau biasa, standar. Itu perbedaan inline dan embed. Saya lanjutkan. Di sini setelah tampilan ini tadi saya jelaskan di sini. Terlihat bahwa pendefinisian style berdampak pada seluruh elemen paragraf. Kenapa kok berdampak ke semua elemen paragraf? Karena yang saya gunakan di sini adalah elemen P. Jadi semua yang bertuliskan tag P akan berubah stylenya. Nah, bagaimana jika saya ingin memberikan style pada elemen tertentu? Misalkan paragraf 1 berwarna merah, paragraf kedua berwarna biru, paragraf ketiga berwarna hijau misalkan. Nah, itu bisa digunakan dengan cara menggunakan atribut atau selektor kelas atau ID. Tekniknya kelas dinotasikan dengan titik, ID dinotasikan dengan pagar. Nah, penjelasannya bisa saya sampaikan lewat ini biar jelas. Penjelasan selektor ID dan kelas pada CSS. ID ini ciri-cirinya menggunakan tanda pagar, kelas menggunakan tanda titik. Fungsinya yang pertama adalah untuk memudahkan programmer untuk memanggil. Kemudian yang kedua adalah
untuk memudahkan programmer dalam melakukan perubahan style. Nah, kemudian perbedaannya selector ID. Nah, di sini yang penting, selector ID sebaiknya digunakan sekali dalam satu halaman HTML untuk ID. Kemudian yang kelas itu bisa berulang kali. Saya contohkan di ini. Saya contohkan di sini. Nah, saya ingin membuat tampilan seperti ini ketika saya lihat kode programnya. Nah, di sini saya menggunakan embed. Ini bagiannya. Nah, H1 berarti semua yang ada tag H1 akan berubah menjadi warna ini. Kemudian di sini saya menggunakan kelas kotak sama ID kotak. Di sini saya panggil kelas kotak itu sama dibuat untuk kotak 1, kotak 2, kotak 3. Kemudian ID kotak saya gunakan untuk kotak yang keempat. Nah, pilihannya seperti ini. Itu yang saya maksudkan tadi, dalam satu halaman HTML, itu kalau bisa pemanggilan ID hanya sekali. Kalau kelas bisa berulang kali. Kenapa? Agar tidak menyulitkan ketika nanti kalian akan membuat halaman web yang arahnya ke arah profesional, sehingga kode programnya lebih sulit nanti. Apakah tidak bisa, Pak? Misalkan saya tambahkan di sini div ID kotak, saya berikan tulisan kotak 5 misalkan. Bisa, tetap bisa dengan standar pemrograman yang mudah seperti ini. Kalian tidak akan merasa kesulitan. Nanti kalau arahnya ke profesional itu yang akan kesulitan. Saya lanjutkan. Untuk yang ketiga adalah link. CSS menggunakan link. Di sini pendekatan ini mirip dengan embed, kecuali stylenya yang berbeda adalah ini, stylenya diletakkan di file terpisah. Dan berekstensi CSS. Nah, ketika saya bukakan di dalam suatu folder, nah ini yang saya buatkan. Nah, ini maksudnya saya mau membuat tampilan seperti ini. Nah, ketika perbedaannya nah ini kan hampir sama. Ini memang sengaja saya buat sama. Nah, yang pertama ini menggunakan embed. Bedanya ketika saya lihat sumber. Nah, yang di sini saya buka juga. Nah, saya pisah aja biar. Nah, ketika saya menggunakan yang embed itu tulisannya seperti ini. Kalau yang menggunakan link itu bedanya cuma di sini. Nah, saya perbesar ya. Nah, saya perbesar di sini. Perbedaannya hanya di sini. Nah, ya. Misalkan saya buat. Nah, sip ini. Perbedaannya di sini. Ahrefnya, stylenya sudah ngelink ke halaman ngelink ke file atau dokumen baru berekstensi style.css. Nah, foldernya misalkan saya buka di dalam suatu folder. Nah, di sini HTML ini akan ngelink ke sini. Nah, ketika saya buka di Notepad++, nah, ini dokumen HTML-nya, ini dokumen CSS-nya. Nah, dokumen CSS-nya isinya hanya H1 ini saja. Seperti yang saya buka di ini tadi. Nah, ini stylenya ini diubah atau dikeluarkan di dalam file tertentu yang berekstensi CSS ini tadi. Seperti itu. Ya, paham ya terkait dengan link. Keuntungannya apa? Misalkan saya menggunakan file HTML itu ada 20
file HTML misalkan. Saya menggunakan 20 file HTML dengan style yang nyaris-nyaris sama, layoutnya sama, fontnya sama, mungkin ada beberapa saja yang berbeda. Nah, akhirnya apa? Kita tidak perlu menuliskan style itu berulang kali, cukup kita panggil saja di file HTML-nya. Itu keuntungannya. Nah, dalam materi CSS sementara itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terus untuk tugas ini tuliskan kode program HTML menggunakan CSS, bisa menggunakan embed, bisa menggunakan link, agar tampilan seperti ini. Kalau tampilannya seperti ini, agar tampilannya seperti ini, silakan kalian buat. Di sini ada titik-titiknya, ada dalam kurung lanjutkan. Dari semua paragraf ini semuanya ada titik-titik dan ada lanjutkan. Silakan dilanjutkan, silakan diisi sendiri. Kemudian saran saya, nggak perlulah kalian browsing. Misalkan seperti ini, yang saya ketahui tentang COVID-19 adalah, nah ini silakan diisi sesuai dengan pengetahuan kalian, apa yang kalian baca lewat media massa atau media elektronik, atau kalian dengar lewat televisi, itu kalian jelaskan sendiri. Kemudian usaha yang saya lakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID, kemudian harapan saya terhadap wabah COVID ini apa, sarannya kepada pemerintah terkait dengan dunia pendidikan apa. Nah, silakan kalian buat seperti ini menggunakan CSS. Pengumpulannya, tulis kode programnya di kolom komentar video ini dengan format seperti ini. Contohnya ini. Nah, kalau saya screenshot tampilannya seperti ini. Nanti silakan diketikkan namanya siapa, kelas berapa, jangan lupa tugas CSS 1. Nah, kopikan tag HTML-nya di bawahnya, kemudian langsung diklik komen. Nah, komentar tidak saya munculkan, saya tahan terlebih dahulu agar tidak terjadi yang namanya copy paste punyanya temannya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harapan saya tugas sudah saya share seperti ini, bisa dikerjakan. Tugas dikumpulkan paling lambat hari Kamis malam, seperti biasanya. Seperti kemarin kita terakhir dikumpulkan Kamis malam pukul 23.59. Nanti di kolom komentar akan ada jamnya di situ. Kemudian yang tidak mengumpulkan, seperti kemarin masih ada yang belum mengumpulkan, ya sudah, nilainya nanti saya buat apa adanya, sudah apa kata wali kelasnya nanti. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, silakan japri langsung ke saya, bisa tanyakan, insya Allah sebisa saya balas satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.